Perkenalkan, nama saya Magdalena Manurung, saya dari grup K21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedisiplinan bagi mahasiswa. Kedisiplinan adalah salah satu faktor penting dalam pembelajaran di dunia kampus. Mahasiswa yang kurang berprestasi bukan hanya disebabkan oleh faktor kemampuan, namun bisa juga diakibatkan karena tidak adanya kedisiplinan. Disiplin adalah suatu sikap dan perilaku dalam mematuhi segala aturan dalam bertingkah laku. Jika dikaitkan dengan belajar, maka disiplin belajar adalah suatu sikap dan perilaku individu dalam mematuhi norma dan etika dalam belajar. Mahasiswa dituntut agar mempunyai sikap disiplin tinggi, terutama disiplin dalam belajar. Disiplin belajar penting diterapkan di bangku perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa. Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi lingkungan. Disiplin tumbuh dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara kecenderungan ingin individu untuk berbuat agar memperoleh sesuatu dengan pembatasan atau yang diperlukan oleh lingkungan terhadap dirinya. Kurangnya kesadaran disiplin di kalangan mahasiswa mengakibatkan banyaknya pihak yang dirugikan, seperti keterlambatan mahasiswa yang masuk kelas, dosen yang sedang mengajar dengan penuh konsentrasi lalu mahasiswa yang terlambat masuk ke kelas sehingga konsentrasi yang dimiliki oleh dosen akan pecah, dan mahasiswa yang disiplin dengan tepat waktu akan terganggu proses belajarnya. Gara-gara satu orang yang tidak disiplin, maka banyak pihak yang telah dirugikan. Kurangnya kesadaran mahasiswa tidak hanya terjadi di dalam kelas, melainkan juga terjadi di luar kelas. Seperti melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kampus, pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran aturan di lingkungan masyarakat. Kurangnya kesadaran ini harus dibangkitkan dengan sanksi-sanksi dan penanaman kedisiplinan yang harus diterapkan dan dibiasakan dari kecil, sehingga ketika sudah besar nanti sudah terbiasa untuk bersikap disiplin. Disiplin sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab. Apabila seorang memiliki rasa disiplin yang tinggi, maka orang itu akan memiliki rasa tanggung jawab. Sikap disiplin sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran setiap mahasiswa akan pentingnya kedisiplinan mahasiswa. Oleh karena itu, makalah ini diharapkan mampu memberikan motivasi yang lebih baik dan mahasiswa juga dapat menjalankan setiap sesuatu dengan baik. Manfaat dilakukannya praktikum ini adalah itu menumbuhkan sikap disiplin yang tinggi kepada mahasiswa, menumbuhkan sikap peduli akan sesuatu hal yang dapat mendukung kegiatan mahasiswa. Disiplin menurut para ahli yaitu Suswanto. Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Flipo mengemukakan bahwa disiplin adalah setiap usaha mengkoordinasikan perilaku seseorang pada masa yang akan datang dengan mempergunakan hukum dan ganjaran. Definisi di atas memfokuskan pengertian disiplin sebagai usaha untuk menata perilaku seseorang agar terbiasa melaksanakan sesuatu sebagaimana mestinya yang dirangsang dengan hukuman dan ganjaran. Selanjutnya, Atmosudirjo mendefinisikan disiplin sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri erat hubungannya rasionalisme, sadar, tidak emosional. Pendapat ini mengilustrasikan bahwa disiplin sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap aturan melalui pengendalian diri yang dilakukan melalui pertimbangan yang rasional. Menurut Hasibuan, disiplin adalah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Meiliono, disiplin artinya adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, aturan, atau norma, dan lain sebagainya. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, sikap menghargai, taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, usaha yang mengkoordinir perilaku seseorang di masa yang akan datang. Cara-cara menanamkan disiplin dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu
1. Mendisiplinkan dengan otorita. Peraturan dan pengaturan yang keras untuk memaksakan perilaku yang diinginkan menandai semua jenis disiplin yang otoriter. Tekniknya mencakup hukuman yang berat bila terjadi kegagalan memenuhi standar dan sedikit atau sama sekali tidak adanya persetujuan, pujian, atau tanda-tanda penghargaan lainnya bila anak memenuhi standar yang diharapkan. 2. Mendisiplinkan dengan permisif. Disiplin permisif berarti sedikit disiplin atau tidak disiplin. Biasanya disiplin permisif tidak membimbing ke pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menggunakan hukuman. Dalam hal ini tidak diberi batas-batas atau kendala yang mengatur apa saja yang boleh dilakukan. Mereka diizinkan untuk mengambil keputusan sendiri dan berbuat sekuat mereka sendiri. Ketiga, mendisiplinkan dengan demokratis. Metode demokratis menggunakan penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. Metode ini lebih menekankan aspek edukatif dari disiplin daripada aspek hukuman. Disiplin demokratis menggunakan hukuman dan penghargaan. Hukuman tidak pernah keras dan biasanya tidak berbentuk hukuman badan. Kesimpulannya, untuk meningkatkan sikap kedisiplinan perlu adanya campur tangan semua pihak agar sikap disiplin lebih diutamakan. Segala hukuman yang menyangkut tentang pelanggaran kedisiplinan harus diperkuatkan meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan orang banyak. Saran yang dapat kita ambil agar semua mahasiswa patuh terhadap kebijakan ataupun peraturan-peraturan kampus untuk diberlakukan sanksi yang lebih tegas lagi supaya terciptanya generasi yang cerdas dan bertanggung jawab untuk kedamaian dan ketentraman semua orang. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.